Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat. Kalau di sini selamat siang ya. Selamat siang semua penonton Al Husna Media Studio dan Al Husna Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial ya, karena meluangkan waktunya sudah cukup lama ya kak ya. Kita janjian dan baru sempetnya hari ini Kak Ati. Kita perkenalkan dulu nih. Namanya Kak Ati Rusiati. Kak Ati Rusiati, beliau ini adalah salah satu ahli gizi lah kak ya, bisa dibilang seperti itu. Beliau juga ketua dari Pesagi kak ya. Gas anggota. Oh, anggota Pesagi. Ketuanya kalau nggak salah Lampung Timur tuh Kak Doni. Kalau aku kan masuknya Bandar Lampung. Masuk Bandar Lampung. Jadi Bulaini Syahima. Iya. Kalau Lampung Timur Kak Doni Orlando kebetulan, alumni Poltekkes. Nah, beliau ini juga sekarang jadi salah satu mahasiswa ya kak ya. Di kampus mana kak kalau boleh tahu? Di University of Warwick, United Kingdom. Oke, UK guys, United Kingdom. Jadi inti kita akan bahas-bahas tentang remaja ya kak, seputar remaja. Dan kenapa sih kita itu harus memperhatikan dan memberi perhatian lebih sama remaja, khususnya remaja putri nih. Oke Kak Ati, gimana sih pandangan Kak Ati tentang remaja putri kak? Sebelumnya kita kenal dulu remaja itu yang mana sih yang disebut remaja ya. Jadi based on WHO, remaja itu usia 10 sampai dengan 19 tahun. Nah, itu yang masuk kategori remaja. Nah, remaja ini sebenarnya kalau di kita bilangnya ababil ya. Remaja labil karena memang dia unique period. Jadi this is a unique period. Transisi juga. Transition between childhood to adulthood. Jadi anak-anak bukan tapi dewasa juga belum gitu. Dan itu yang membuat mereka tuh kayak krisis identity. Jadi gimana nih gitu kan. Dan sebenarnya untuk yang remaja ini mereka itu sudah cukup bisa untuk menentukan keputusan sendiri ya, mengambil keputusan sendiri. Tapi terkadang kalau ngambil keputusan itu masih terpengaruh oleh orang lain. Itu gampang banget. Bisa jadi dari orang dewasa, dari peer groups, dari teman sebaya, atau dari sosial media. Nah, itu yang paling mempengaruhi dari si remaja itu. Nah, kenapa kalau untuk dari kesehatan khususnya gizi, kenapa kita fokus ke remaja ini? Karena remaja ini adalah growth spurt yang kedua, jadi percepatan pertumbuhan yang kedua. Kalau yang pertamanya apa? Kalau yang pertama itu di 1000 hari pertama kehidupan, yang kedua di puberty, during puberty, ya pada usia remaja ini. Jadi remaja ini seperti second window of opportunity untuk mengejar pertumbuhan yang optimal. Makanya kita juga harus fokus kepada remaja, jangan ditinggalkan gitu. Kalau sekarang kan fokusnya masih yang bayi, balita, ibu hamil gitu. Padahal remaja kita juga potensial untuk pertumbuhan yang optimal. Karena 20% final weight itu didapat pada saat remaja. Kemudian 40 sampai dengan 60% body mass peak itu di usia remaja juga. Jadi makanya fokus untuk gizi pada remaja itu sangat penting. Iya betul banget ya. Memang remaja-remaja sekarang itu nggak cuma sekarang sih, harusnya dari dulu butuh perhatian khususnya masalah gizi. Apalagi sekarang kak ya. Jadi saya tuh pernah kayak ngelakuin penelitian nih, bukan penelitian sih, kayak ngecek untuk Survei. IMT ya. IMT itu kan salah satu cara untuk mengukur status gizi. Rata-rata kak gizinya itu lebih. Jadi di atas dari normalnya. Makanya ini kan juga jadi perhatian ya, bahwa obesitas ini kan gerbang pembuka untuk obesitas. Artinya mereka juga tuh harus tahu ketika IMT-nya itu udah dalam kategori lebih gizinya, ada apa ya kak, semacam intervensi juga untuk diri mereka. Nah menurut kakak nih hal yang seperti ini gimana kak? Apakah menentukan IMT pada remaja itu penting atau bagaimana? Karena kan kalau kita sekolahnya di bagian kesehatan kan paham nih bagian IMT segala macam. Tapi kalau yang enggak ini bagaimana kak? Mereka itu untuk tahu kalau mereka tuh punya masalah gizi atau enggak itu bagaimana gitu kak? Ya, jadi sebenarnya di remaja kita itu masuk
triple burden of malnutrition. Triple burden ini? Iya, jadi malnutrition yang kategori undernourished itu masih banyak di remaja, belum terselesaikan. Tapi kemudian sekarang muncul obesitas, dan itu angkanya lumayan drastis. Nggak cuma di Indonesia, tapi di low and middle income countries itu menjadi suatu masalah. Bahkan di beberapa negara obesitas pada remaja itu lebih dari 50%. Artinya 1 dari 2 remaja itu obesitas, dan itu cukup mengerikan datanya. Dan satu lagi remaja putri khususnya juga mengalami micronutrient deficiency, makanya jadi triple double of malnutrition ya. Jadi undernourished iya, overnourished iya, dan micronutrient deficiency terutama FA, dan itu mempengaruhi produktivitas. Dan untuk obesitas itu memang tantangan dari era sekarang ya. Benar. Makanannya fast food and then sedentary lifestyle, betul banget. Kurang aktivitas fisiknya karena sekarang terlalu banyak fasilitas. Jadi kemana-mana kan gampang nih naik kendaraan, udah nggak ada lagi yang mau jalan kaki jauh gitu kan, panas kan, maunya ngojek atau apa gitu. Itu jadi salah satu juga permasalahan di remaja kenapa obesitas itu tinggi, dari asupannya dan dari pola hidupnya yang kurang gerak. Ya, sedentary dan sedentary lifestyle. Jadi yaitu remaja harus aware bahwa mereka harus banyak aktivitas. Aktivitas gitu. fisik. Aktivitas fisik. Karena selain makanan, aktivitas fisik yang harus karena makanannya berlebih tanpa aktivitas fisik ya itu tadi, jadi numpuknya ke samping itu tadi gitu. Ya, nah itu tadi Kak yang remaja-remaja yang nggak ngerti nih, itu gimana Kak? Cara mereka tuh tahu gitu loh, sadar kalau oh saya ini sebenarnya bermasalah gitu loh di bagian masalah kesehatannya. Jadi memang salah satu pedoman gizi itu prinsip gizi seimbang adalah salah satunya mengontrol atau memantau berat badan setiap bulannya minimal ya. Jadi tahu apa ini cenderung naik terus atau cenderung turun terus gitu. Dua-duanya perlu diwaspadai gitu. Jadi memang harus ada pemantauan pertumbuhan yang secara berkesinambungan, berkala tiap bulan tadi. Untuk berat badan. Oke, jadi adik-adik remaja putri nih khususnya ya yang belum terpapar informasi kesehatan di sekolahnya, ada baiknya untuk mengecek berat badannya setiap bulannya. Ada kenaikan terus-menerus kah atau justru penurunan terus-menerus kah, itu patut kalian waspadai. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa ke puskesmas ya Kak, karena di puskesmas kan sekarang ada layanan konseling gizi, konseling gizi, atau bisa juga ke kader, bisa nggak sih Kak? Sebenarnya sekarang ada posyandu remaja, tapi saya nggak tahu di sini udah terbentuk belum. Jadi ada juga programnya pemerintah itu posyandu remaja. Jadi setiap bulannya sama seperti posyandu balita, posyandu lansia. Nah di situ ada kesempatan remaja untuk memantau kesehatannya, tinggi badan, berat badan, dan pelayanan kesehatan lainnya ada di situ. Ya itu tadi ya, bisa ke layanan kesehatan yang ada deh. Salah satunya kamu bisa ke puskesmas dan ikutin konsultasi gizi dengan ahli gizi yang memang sudah tahu ya Kak, basic untuk ngecek dan lain-lainnya. Terus untuk masalah mikronutrien. Nah ini juga poin penting yang sedang Kak Ati gali. Kak Ati ini sedang menggali mengenai masalah FA ya Kak, salah satunya. Apa sih pentingnya FA Kak? Jadi kalau FA itu kan, kalau kekurangan FA itu bisa menjadi anemia. Anemia itu gejalanya lemah, letih, lesu, lunglai ya. Dan itu kalau untuk anak sekolah khususnya akan mempengaruhi konsentrasi belajar. Jadi kalau pagi itu sudah ngantuk karena tidak ada oksigen yang cukup ke otak. Jadi masih pagi udah bawaannya udah lemes gitu. Jadi gimana bisa menerima pelajaran kalau tidak bisa konsentrasi. Nah itu yang pertama, ke produktivitas di sekolah, dan juga aktivitas sehari-hari karena bawaannya lemes ya kurang bisa aktif untuk kayak tadi. Harusnya kan banyak aktivitas nih, olahraga, aktivitas fisik, tapi karena bawaannya lemes pusing, lemes, jadi ya tidak produktif juga untuk
melakukan pekerjaan aktivitas di ya sekolah. hari-harinya Itu juga aku pernah baca ya bahwa remaja yang kurang FE itu menurunkan kemampuan akademik katanya gitu Kak. Bisa juga karena tadi itu mungkin tadi ya karena nggak bisa konsentrasi untuk belajar, jadi tidak ada pelajaran yang bisa masuk ke dalam otaknya karena dia lemes nggak bisa konsentrasi lemes, gitu. letih, Jadi lesu, mempengaruhi mempengaruhi ke konsentrasi, kognitifnya juga dan lain-lain. Jadi sebenarnya masalah di remaja ini cukup banyak ya Kak, kompleks sebenarnya. Kalau kita nggak sering-sering terpapar informasi, justru malah nanti abai gitu aja, dan ini bisa nanti ke anak-anaknya yang sekarang lagi gencar banget digalakan pemerintah ya Kak ya, stunting, bahwa Indonesia ini salah satu negara dengan angka stunting yang cukup banyak nggak sih Kak ya? Cukup jadi masalah. Iya, cukup jadi masalah, dan sekarang memang lagi gencar-gencarnya pemerintah untuk menyelesaikan masalah stunting. Nah, khusus untuk remaja putri nih, untuk mencegah nanti keturunan kita ya Kak ya bisa stunting dan lain-lain, makanya harus rajin untuk konsumsi FE lah minimal. Kira-kira kalau untuk remaja nih Kak, dosis FE-nya itu semana? Kalau remaja dapat program dari pemerintah itu seminggu 1 kali tablet FE. Iya sih. Itu dikonsumsi, itu cukup untuk preventif ya. Jadi preventif seminggu sekali. Seminggu sekali 1 tablet FE selama sepanjang tahun. Jadi 1 tahun dapat 52 kapsul tablet FE. Dan itu harus diminum seminggu sekali. Iya. Dan harus diimbangi juga dengan gizi seimbang. Jadi balik lagi, sebenarnya yang bagus itu adalah menerapkan makanan yang bergizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari, karena suplemen itu kan sebenarnya hanya untuk membantu support. Iya, balik lagi ya adik-adik semua yang remaja putri khususnya, karena memang penonton dari podcast kita ini kebanyakan usia-usia remaja ya Kak ya, bahwa penting sekali buat kita sebagai remaja putri, adik-adik semua sebagai remaja putri itu memperhatikan kesehatannya. Kan udah tahu nih sekarang bahwa FE itu sangat penting. Jadi kalau dikasih tablet FE sama Bu Eva ya khususnya, Bu BK kan biasanya ini loh Kak, tiap hari Jumat itu dibagiin tablet FE, suruh diminum, tuh harus diminum, jangan nggak diminum, karena mereka tuh apa ya Kak, karena ngerasa amis gitu loh Kak. Efek setelah minum FE-nya itu ada kesan nggak enak yang bikin mereka akhirnya nggak mau minum FE seperti itu. Nah, padahal ada solusi nggak sih Kak? Sebenarnya nggak apa-apa, karena sekarang FE pun udah salut gula ya, jadi sebenarnya nggak masalah. Iya, mungkin itu karena ya kurang biasa. Iya, sebenarnya nggak apa-apa kok, tidak apa-apa diminum, tidak memberikan efek apa-apa gitu. Atau mungkin kalau misalnya merasa takut jadi mual apa atau gimana, ya sebaiknya sesudah makan, maksudnya jangan dalam perut kosong. Iya. Gitu. Oh, bisa juga ini ya Kak, pakai jus jeruk ya? Ya, boleh pakai jus jeruk. Kita membantu penyerapan FE sebenarnya, vitamin C. Vitamin C-nya sebagai booster ya untuk mempercepat penyerapan FE ya, pakai vitamin C. Ya itu ya adik-adik, jadi jangan ada alasan lagi untuk kita nggak minum FE. Terutama ini yang ada di sini ya, yang ada di studio, senyum-senyum aja karena merasa dikasih FE dibuang. Jangan, karena solusinya banyak. Kalian bisa makan dulu sebelum minum FE, atau minumnya dibarengi sama jus jeruk, atau makan buah jeruk untuk mempercepat penyerapan FE-nya tadi. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Kak ya, bincang-bincang kita mengenai remaja putri yang memang kan kita sebagai pencetak ya Kak, generasi selanjutnya yang harus sadar sekali akan kesehatan di dalam diri kita seperti apa untuk nantinya bisa menghasilkan generasi-generasi yang emas lah ya, generasi platinum. Oke Kak, closing statementnya? Ya, sebenarnya program gizi ini untuk remaja putra dan putri, jadi jangan yang remaja putra bukan berarti kita mengabaikan ya, cuman karena remaja putri itu lebih vulnerable, banyak kondisi yang mengharuskan dia untuk mendapatkan perhatian khusus. Misalnya si FE ini tadi, karena setiap bulannya kan remaja putri itu mengalami AIDS, jadi ada kemungkinan mereka untuk lebih terkena anemia karena setiap bulannya akan ada darah yang keluar. Nah itu makanya sekarang remaja putri menjadi prioritas. Tapi untuk remaja putra pun tetap harus digalakkan gizi seimbangnya dan aktivitas fisiknya gitu. Jadi supaya
pertumbuhan pada usia remaja itu menjadi optimal karena itu modal nanti di kehidupan di masa dewasa. Dan sampai di masa tuanya karena itu yang menentukan tuh di saat remaja. Iya, jadi kalau kita yang tadi tertutup kemungkinan pada saat growth spurt. Iya, growth spurt yang kedua, balita bayi yang pertama yang 1000 HPK, kita masih punya kesempatan sebenarnya di masa yang sekarang ini, puberti, masa remaja. Jadi jangan sia-siakan masa remaja kalian untuk hal-hal yang kurang menguntungkan untuk diri kita. Jadi mulailah untuk menyadari kesehatan, bahwa kesehatan itu memang penting untuk semua aspek tadi ya, nggak cuma dari remaja putri aja, tapi remaja putranya juga perlu. Oke, cukup sekian dulu podcast kita mengenai bincang-bincang kesehatan khususnya untuk masalah gizi ya pada remaja putri. Sampai ketemu lagi di next episode dengan bintang tamu yang spesial juga tentunya. Kami akhiri, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.